Soal ini coba kita kerjakan ya. Salah satu akibat tidak seimbangnya prinsip internasionalisme dan nasionalisme dalam perkembangan globalisasi adalah, intinya prinsip internasionalisme itu kita bisa mengartikan dia menyukai atau seseorang yang menyukai produk luar. Seperti itu. Dan kalau saya tulis saja ya, internasionalisme ini intinya adalah dia menyukai produk luar atau hal-hal yang berkaitan dengan luar, produk luar gitu ya. Kalau nasionalisme tentu saja dia adalah menyukai nasionalisme. Dia menyukai atau mencintai produk dalam negeri gitu ya, produk negaranya, produk negara. Nah, ketika dua hal ini tidak seimbang, apa yang akan terjadi kira-kira? Taruhlah ketika dia sangat menyukai produk-produk dari boyband ya, boyband dari Korea misal, ada makanan itu ada tulisannya boyband, terus semuanya heboh, ayo beli makanan dari ini, ada gambarnya boyband ini, semuanya beli. Setelah itu terjadi kerumunan. Nah, itu kan akibat dari ini, internasionalismenya terlalu tinggi daripada nasionalisme. Tetapi di lain sisi, ketika kejadian kemarin ya, ketika ada boyband yang digunakan untuk branding makanan, itu juga ada nasionalisme yang muncul. Teman-teman yang mengidolakan boyband itu menggalang dana. Nah, ini bentuk dari nasionalisme. Mereka menggalang dana dan terkumpul ratusan juta, itu diberikan kepada ojek online. Nah, ini konsepnya begini. Jadi itu bisa dikatakan mereka internasionalismenya ada, menyukai produk luar negeri, tapi nasionalismenya juga ada, yaitu menggalang dana diberikan kepada ojek online untuk ganti rugi. Selain itu ada juga kerugian-kerugian yang lain. Ini hanya contoh kecilnya. Kerugian yang besar itu ketika nasionalismenya dan internasionalismenya tidak seimbang, itu akan terjadi begini. Toleransi HAM itu akan hilang. Toleransi HAM akan hilang ya. Yang kedua itu toleransi beragama juga akan hilang. Toleransi beragama. Yang keempat itu tidak bisa mengutamakan kepentingan bersama ya, tidak mengutamakan ya, ini wajar sih karena nasionalismenya lebih rendah daripada internasionalismenya, tidak mengutamakan kepentingan bersama atau egois, kepentingan bersama ya, wajar juga kalau nasionalismenya rendah ya, wajar dia menjadi egois. Yang keempat itu hilangnya kebiasaan musyawarah. Jadi ini yang akan terjadi ketika nasionalisme itu tidak seimbang dengan nasionalisme. Sehingga kalau kita lihat di jawaban, yang A, terabaikannya HAM di negara-negara berkembang. Yang B, menurunnya perekonomian di negara berkembang. Ini tidak masuk ya, perekonomian. Makin dibatasinya kedaulatan suatu negara terhadap kepentingan nasional. Tidak, malah yang diminta sebaliknya. Yang D, sulitnya memasarkan produk dalam negeri ke luar negeri. Ya belum tentu juga, ini belum tentu. Yang E, meningkatnya lahan untuk industri dan meningkatnya kerusakan lingkungan, ini juga tidak. Maka yang paling tepat itu adalah yang A, terabaikannya HAM di negara-negara berkembang. Ini sama dengan yang ini, nomor 1. Toleransi HAM-nya tidak jalan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut.